Kak Lasti membawa berita sukacita buat kalian. Mulai minggu ini, kalian akan ditemani 2 sahabat baru khusus buat kalian. Siapa saja ya mereka? Yuk kita kenalan yuk. Ini dia. Halo Kak Lastri. Halo. Halo teman-teman. Halo. Wow, ternyata teman kalian warnanya kuning. Dan Kak Lasti tahu ini namanya buah pisang. Siapa yang suka buah pisang? Semua suka pisang ya? Oke. Nah kita mau tanya dulu ini adik-adik siapa ya namanya? Namanya siapa? Namaku Kindi. Kendi? Bukan Kindi. Oh, Kindi. Iya, namaku Kindi. Jadi teman-teman mau tahu, namaku Kindi. Namaku diambil dari bahasa Inggris kindness, yang artinya kebaikan. Oh, karena aku mau jadi orang baik. oke. Adik-adik namanya Kindi ternyata karena dia mau jadi orang yang baik. Keren. Katanya tadi berdua. Mana satunya? Aku sama temanku Jojoy. Siapa? Jojo? Jojoy. Jojo? Jojoy. Jojoy. Panggil Kita dong. panggil Jojoy. Mana? Halo Jojoy. Mana Jojonya? Jojoy mana ya? Oh, Halo. ya ampun. Halo Kak Lastri. Halo teman-teman. Ini Jojo. Ini apa ini? Terong ya? Hah? Kok terong? Ini ungu, mulus kayak gini. Ya ampun Kak, ini bukan terong. Ini tuh anggur. Oh, ya ampun, anggurnya di belakang ternyata. Iya, di belakang. Tak pikir terong. Iya, bukan sama-sama ungu dah. Terus namaku bukan Jojon Kak. Lah siapa? Namaku tuh Jojoy. Oh, Jojo. Iya. Kenapa namanya Jojo? Joy-nya itu diambil dari kata sukacita. Oh. Jadi kalau di bahasa Indonesia sukacita, artinya aku membawa sukacita. Oh gitu. Dimanapun kamu berada, berarti kamu suka cita dong. Iya. Oke. Nah adik-adik, ini loh sahabat kalian yang akan menemani kalian di minggu-minggu kalian. Ada Kindi, ada Jojoy. Kindi yang baik hati dan Jojoy yang penuh sukacita. Nah, sekarang karena kita waktunya harus beribadah bersama-sama di Klik, Iya. kita akan ajak teman-teman semua, ada semua ya. Iya. Kita akan bersama-sama ibadah Klik. Mari semuanya. Dadah. Wah, aku tadi kesini naik itu loh terbang. Oh, Naik terbang. terbang kok naik terbang lewat terbang. Oh. Lewat udara. Lewat udara. Kalau aku dari mesin waktu tadi. Keren Iya. ya teknologi. Tapi betul ini kok gelap ya? Oh iya, aku nyalain lampu dulu bentar ya. Jangan enggak usah. Kita di sini aja. Dengerin ya. Iya. Harus tenang. Oke. Jangan ada suara. Go Ogle. Turn on the light. Keren kan? keren banget. Kamu panas gak? Bisa ya? Panas gak? AC-nya mati tuh. Masih mati. AC-nya mati. Kok bisa? Ya, ini mau dinyalain. Mau dinyalain nggak? Iya. Oke, kamu diam ya. Iya. Go Ogle. Turn on the air conditioner. Keren kan? Dingin. Wih. Oke. Oh iya, kita sapa dulu ya Kak adik-adik Oh, yang di iya, rumah. adik-adik. Halo, adik-adik semuanya. Ketemu lagi kita di Klik Children Learning in Christ Kingdom. Sebelum kita mau menaikkan pujian nih, jadi kalian heran nggak tiba-tiba lampu nyala, tiba-tiba AC nyala, padahal cuma bilang doang. Itulah kecanggihan teknologi kita sekarang ini Kak. Gimana? Kagum nggak? Aduh aku sih terpana. Aku Kok bisa gitu ya? iya otaknya manusia nih, aduh cerdas sekali ya. Canggih banget. Tapi mau yang lebih seru lagi nggak? Iya. Aku mau puterin video tentang World in 2050. Wih. Penasaran nggak? Penasaran banget. Lihat nih.
Adik-adik, tuh tadi kan kita kan sudah lihat tuh ya Kak ya. Ada videonya itu, wah bisa canggih banget Iya, gitu ya. lebih canggih dari hari ini kan ya. Iya, lebih canggih dari hari ini. Tapi sayangnya, tadi tahun berapa? Tahun 2050. Coba bayangin, Kak Kevin umur berapa nanti 2050? Apa itu nanti? Wah, Kalau aku umur 50, udah nenek-nenek. nenek. Iya nih, jadi apa ya? Kayak boleh nggak sih kita mengharapkan ada di tahun itu? Gimana menurutmu? Boleh nggak sih? Enggak sih, karena kan kita kan nggak tahu kalau besok kita masih ada atau enggak. Iya benar ya. Karena ada lagi alasan selain yang disampaikan Kak Kevin. Karena rumah kita tuh bukan di sini. Setuju nggak rumah kita bukan di sini? Terus rumahku kalau bukan di sini di mana dong? Kepo ya, ingin tahu kepo ya. sih, pengen tahu dong. Nah kalau ingin tahu yuk mari kita berdoa yuk. Nah Tuhan terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Kalau kami masih ada di sini hingga hari ini itu semua karena kasih-Mu, semua karena penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Aku tahu Kak Kevin, jawaban dari yang itu tadi. Di mana rumahku ya sebenarnya? Pasti ada di pujian ini, ya kan? Iya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Yuk. Rumahku Bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Wow, oh, oh. Ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Wow, oh, oh. Ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Mari pulang bersama-sama. Mari pulang bersama-sama. Yeay, tepuk tangan. Oh tadi kita kan udah muterin itu ya, kemajuan teknologi yang ada di 2050. Terus kita menaikkan pujian yang bilangnya rumah kita bukan di sini. Rumah kita bukan di sini. Di bumi ini. Iya. Jadi kita nggak boleh dong ya mengharapkan kita menikmati kecanggihan teknologi besok. Iya. Wah. Nggak boleh. Sayang banget ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Kalau di surga itu pasti lebih canggih daripada 2050. Setuju gak? Setuju banget Kak. Nah, oleh karena itu apa yang harus dipersiapkan? Siapkan Hidup kita harus semakin menjadi seperti Yesus supaya kita bisa mencapai kesempurnaan. Nah, Oke. tuh, Kak.
Nah adik-adik, sebelum kita ke firman Tuhan nih, kita nyanyikan satu buah pujian seperti Yesus. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Bapa, ku mau indah. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Yang selalu menyukakan hatimu. Sekali lagi, yang selalu menyukakan hatimu. Terus habis itu kita masuk deh. Halo adik-adik semuanya, shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, senang sekali Kapitan pagi hari ini boleh berjumpa kembali di acara kita, Klik Children Learning in Christ Kingdom. Yeay. Nah, pagi hari ini waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya, Kapitan mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat hari ini, buat kemurahan-Mu yang besar. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, Roh Kudus bimbing kami supaya kami memahaminya dan melakukannya dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, nah dari semuanya, karena kita mendengarkan firman Tuhan, untuk itu mari kita fokus, kita lihat, konsentrasi HP kita, ya kan? Jangan makan, jangan jalan-jalan, atau jangan mondar-mandir. Kita fokus dulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, nah pagi hari ini Kapitan akan membawakan judul renungan kita, tugas kita sebagai manusia, sebagai orang percaya di muka bumi ini. Nah, adik-adik, sebelumnya Kapitan mau cerita dulu nih. Pada zaman dahulu kala, sebelum ada manusia di muka bumi, oke? Belum ada Adam, belum ada Hawa. Ada sebuah kehidupan yang sangat luar biasa sekali, yang sangat sempurna, yang sangat harmonis sekali. Nah, kehidupan di manakah itu, adik-adik semuanya? Itu adalah kehidupan di sorga atau di langit baru dan bumi yang baru. Nah, adik-adik, di sana ada kehidupan yang sangat harmonis sekali. Allah Bapa sebagai Raja yang harus disembah,
Dia satu-satunya pribadi yang harus diagungkan, adik-adik semuanya. Ya. Tapi pada suatu kali, ini sangat mengecewakan sekali adik-adik. Ada salah satu anggota dari keluarga kerajaan itu, adik-adik, ternyata pengen disembah. Itu yang membuat dia harus diusir dari surga, adik-adik. Nah, sebelumnya Kapitono ajak kita membaca dulu firman Tuhan. Kapitono ajak kita membaca dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Oke, demikian firman Tuhan. Simak bareng-bareng. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai engkau yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, dan aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sombongnya. Nah, sejak waktu itulah dia diusir dari yang namanya surga. Tahu nggak siapa namanya? Ya, betul sekali. Kita biasanya menyebut dia Lucifer, adik-adik. Tapi nama sebenarnya dia itu adalah Hillel bin Saakar. Nah, Lucifer bersama dengan para malaikat anak buahnya dibuang atau diusir ke bumi oleh Bapa di surga. Nah, setelah itu adik-adik, Bapa di surga bersama dengan Tuhan Yesus, mereka berunding bersama-sama. Mereka menciptakan makhluk lain yang bernama manusia. Siapakah manusia yang pertama? Ya, betul sekali, Adam. Adam diberi seorang penolong oleh Bapa di surga bernama Hawa, adik-adik. Nah, adik-adik, dulu sebelum Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, kehidupan Adam itu di Taman Eden, dia itu harmoni sekali bersama dengan semua yang ada di taman itu, baik binatang, baik tumbuh-tumbuhan, semuanya. Seperti ini adik-adik semuanya. Tapi suatu kali datanglah makhluk tadi adik-adik, Adam dan Hawa. Ini ada Oma Hawa, ini ada Opa Adam, adik-adik. Ada kedatangan tamu. Siapa tadi namanya? Lucifer. Tapi nama itu terlalu keren buat dia, adik-adik. Lihat nih, perutnya buncit, ya kan? Namanya terlalu keren. Kita ganti aja namanya dengan sebutan Jambrong, adik-adik. Ya, betul sekali, Jambrong namanya. Oke, sekarang kita lihat. Ini penampakan Jambrong yang lebih jelas, adik-adik, ya kan? Mukanya jelek, perutnya buncit, dan dia berhasil menggoda Adam dan Hawa, adik-adik. Aduh, sedih sekali rasanya. Adam dan Hawa berhasil digoda oleh Jambrong sehingga mereka tidak taat. Nah, sekarang adik-adik, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sekarang kita yang harus menjadi jagoannya Bapa di surga. Dulu Adam diciptakan oleh Bapa di surga untuk mengalahkan Lucifer. Jadi tujuannya Bapa di surga menciptakan Adam di muka bumi supaya Adam mengalahkan Lucifer dan mengelola bumi dengan baik. Tapi ternyata Adam gagal, adik-adik semua. Tapi sekarang Allah punya jagoan lain. Jagoannya adalah adik-adik dan Kapitono. Kita semua yang percaya sama Tuhan Yesus, kita harus bisa mengalahkan yang namanya Jambrong itu. Kak, bagaimana caranya? Apakah perang gini? Enggak, adik. Kalau kita perang gini, kita pasti kalah sama Jambrong. Kita nggak ada apa-apanya, adik-adik. Tapi dengan cara kita harus hidup sama seperti Tuhan Yesus. Hidup kudus, menghormati Bapa di sorga, tidak sombong, tidak egois. Kita harus mau tunduk di bawah pemerintahannya Bapa di sorga. Untuk itu kita harus rajin membaca firman Tuhan setiap hari.
kita harus rajin berdoa setiap hari sehingga kita mengerti kehendak Bapa, sehingga kita dengan hidup kudus dan benar kita bisa mengalahkan Lucifer itu, adik-adik. Nah, dengan demikian, kalau nanti jumlah orang-orang yang hidupnya kudus seperti Tuhan Yesus sudah genap, seperti apa yang tertulis dalam kitab Wahyu, nanti iblis baru dihukum sama Bapa di sorga. Dan setelah itu kita akan pulang ke rumah kita, langit yang baru dan bumi yang baru. Keren kan? Ini dia. Kalau kita pulang ke langit yang baru dan bumi yang baru, Tuhan Yesus menjadi raja di atas segala raja, dan kita tidak mungkin jatuh dalam dosa lagi. Kita akan hidup damai untuk selama-lamanya. Oke? Jadi tugas kita adalah mengalahkan Lucifer itu dengan cara hidup kudus seperti Tuhan Yesus hidup pada waktu di muka bumi. Amin. Oke. Kapitan berharap kita semua mengerti. Oke. Nah, sebelum kita kembali ke Kak Intan dan Kak Kevin, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur kalau Engkau menjadikan kami jagoan-jagoan-Mu untuk kami bisa mengalahkan Lucifer, Tuhan. Untuk kami hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus tolong kami. Berkati mama, papa, berkati kakak-kakak semuanya, berkati nganjuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, adik-adik semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, dari firman disampaikan oleh Kak Pi tadi, kita itu harus jadi jagoannya Bapak di surga, seperti Tuhan Yesus. Ya, setuju banget. Terus juga selain itu, tadi waktu kita menaikkan pujian dari awal pembukaan, ya kita belajar ya kalau rumah kita bukan di sini. Iya. Jadi kita harus bisa sempurna juga, seperti Tuhan Yesus. Oke, sekarang ada saatnya kita mau nampilkan tugas. Kita mau mengapresiasi adik-adik yang sudah masih mau niat, masih mau semangat untuk ngerjain tugas ya. Kita mau menampilkannya. Coba keluarin handphonenya. Oke, kita nonton bareng-bareng. Iya. Adik-adik, sekarang kita waktunya bagi tugas buat adik-adik. Tapi tugas kita minggu ke depan ini, satu minggu ke depan ini beda loh, lebih menantang. Lebih seru, tapi juga menegangkan gitu. Wah. Jadi tugasnya kayak gini, Kak Kevin dan adik-adik. Perlu diperhatikan, kalau tugas ini berkaitan dengan aplikasi yang harus kita gunakan di handphone. Jadi kalau kita pakai Android ada di Play Store, kalau kita ada pakai iPhone kita pakai App Store. Nah, aplikasi yang harus kalian download adalah namanya Kahoot. Tulisannya K-A-H-O-O-T. Nah, itu adalah aplikasi bermain, tapi juga sangat menantang karena ada ranking-rankingnya, ada juara 1, juara 2, juara 3 kayak gitu. Tapi kalian gak perlu takut akan tugas ini. Kalau kalian gak download, kita buka di web juga bisa. Nah, untuk keterangan lebih lanjut nanti akan dijelaskan lewat WhatsApp. Jadi isi game ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk adik-adik. Di sini bukan saja bermain otak, tetapi juga pasti
Seru deh, pasti seru deh pokoknya. Jadi kalau adik-adik masih ada pertanyaan dan bingung sama tugas kita buat besok minggu, adik-adik boleh tanya ke grup kelas masing-masing. Iya. Adik-adik bisa tanya ke wali kelasnya. wali kelas kita masing-masing. Oke, sekian dulu ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. See you and God bless. Hai. Nah, adik-adik semuanya, kita tadi sudah beribadah bersama-sama ya. Gimana ibadah kita hari ini? Kindi, gimana? Sangat luar biasa. Luar biasa ya. Sangat menikmati Kak. Menikmati ya. Kalau kamu Joy? Sangat memberkati, Kak. Wow, kamu Iya. diberkati Tuhan ya lewat Sangat- ibadah hari ini. Sangat diberkati, Kak. Jadi Joy itu jadi belajar bagaimana untuk semakin taat kepada firman Tuhan, Taat. taat kepada orang tua, Iya. jadi disiplin, rajin mandi, Wah. rajin belajar, banyak deh, Kak. Salah satunya rajin mandi nih adik-adik. Iya. Kayaknya Joy kurang mandi. Iya. Kamu gak pernah mandi Joy? Iya, kan buah, Kak. Oh gitu ya, boleh. Kamu tuh memang bisa ngeles. Nah, kalau kamu Kindi, kamu dapat apa hari ini? Kalau Kindi, Kindi dapat begini Kak. Gimana? Hidup itu tidak gratis. Wah, tidak gratis ternyata. Jadi hidup itu kita harus punya tujuan. Nah, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Nah, kita harus melakukan tujuan itu. Oh gitu ya. Nah, kita harus menghargai apa yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita, yaitu dengan tujuannya adalah mengalahkan iblis. Oh gitu, keren. Jadi luar biasa ya. Jadi ini adik-adik semuanya, ingat baik-baik ibadah kita hari ini ibadah yang sangat memberkati. Ya. Seperti Kindi dan Joy yang diberkati. Kakak percaya kalian juga semua akan diberkati Tuhan. Ingat sekali lagi bahwa kalian punya tujuan. Tuhan punya tujuan hidup dalam hidup kalian, yaitu apa? Mengalahkan iblis dengan ketaatan kalian. Oke, adik semuanya, kita akan jumpa lagi di minggu depan. Shalom.